Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. All things will be discussed in the studio. Sahabat TA Project dimanapun Anda berada, barusan Anda menyaksikan video sebelumnya. Video-video itu sedang viral di Kota Serang, khususnya di wilayah Kabupaten Anyer. Suatu peristiwa hukum yang menggambarkan ada hak-hak hukum diantaranya dari ahli waris, mengingat tempat yang menjadi objek ahli waris tersebut diduduki oleh SMA ya, sekolah ya, sekolah SD ya, SD. Nah, sekarang kita bincang-bincang dulu kepada kuasa hukum dari ahli waris Ibu Ati Karmila ya. Dengan siapa, Bang? Ade Sugiri. Sehat, Bang ya? Alhamdulillah sehat. Ini, Bang. Sehat. Wih, mantap. Siap. Itu gimana ceritanya, Bang? Biar bisa publik juga mengetahui bahwa ini kronologinya gimana sih sebelumnya, kan kira-kira begitu ya. Yeah. Karena masih banyak tanda tanya besar di kepala publik. Nih kok bisa terjadi gitu tuh? Apakah nggak ada jalan mediasi? Kan kira-kira begitu. Yeah. Ya kan? Gimana, Bang? Ceritakan, Bang. Kalau untuk mediasi itu sendiri sebenarnya sudah lama dilakukan. Oh. Itu tahun 2016. Hanya saja di situ dari pemerintahan sendiri tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan. Oke. Ya. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena mereka yang mempunyai wilayah, otomatis data di desa itu seharusnya terbuka kalau misalkan memang mau menyelesaikan permasalahan ini. Tahun 2016 itu sempat kita mediasi di kecamatan. Oh, kecamatan mana masuknya? Kecamatan Anyar. Kecamatan Anyer. Itu surat permohonan saya saja itu sempat hilang. Bayangkan pemerintahan kecamatan bisa menghilangkan surat arsip. Okay. Ketika saya cek di registrasi tidak ada. Akhirnya pada saat itu Pak Camatnya itu Pak Hairul Anwar. Nah, dia meminta ke saya supaya untuk membuat surat permohonan yang baru. Okay. Ya, karena kami sebagai kuasa hukum ingin mencari yang terbaik daripada mempermasalahkan masalah seperti itu, ya kita buat yang baru. Pada saat itu dimusyawarahkan, dimediasi di kecamatan, dihadiri dari pihak kepala sekolah, UPTD, kemudian dinas pendidikan juga, kemudian ada juga dari Kapolsek dan Ramil setempat. Jadi udah sempat inilah ya digelar ya, sempat digelar ya. Kalau bicara mediasi. Digelar mediasi yang tadi saya bilang, kenapa pemerintah kabupaten itu tidak memiliki itikat baik? Karena kalau yang namanya musyawarah atau mediasi itu biasanya kalau ingin menyelesaikan apakah benar milik siapa, milik ahli waris atau milik Pemkab, seharusnya data itu dibuka. Oke. Itu kita menunjukkan yang aslinya, apa yang kita miliki, bukti-bukti yang kita miliki. Kikitira asli kita tunjukkan. Kemudian di situ ada surat pernyataan dari pensiunan dinas pendidikan sendiri yang menyatakan bahwa sekolah itu dibangun di tempat ahli waris. Jadi ada surat pernyataan itu. Jadi pinjam, bahasanya itu meminjam. Dibangun pada saat kakaknya itu yang membuat surat pernyataan itu almarhum Pak Damiri.
Nah, di situ kakaknya itulah yang menyatakan bahwa saat Munir Alam Shah menjabat sebagai kepala desa sementara, itu pinjam, Oh, bahasanya oke. pinjam, Bahasanya pinjam ya. bahasa pinjam. Kemudian selain itu ada juga surat pernyataan, surat pernyataan dari ahli waris bahwa ahli waris itu didatangi oleh tokoh masyarakat setempat yang ingin mengurus terkait masalah musolah, karena di situ musolah itu mereka minta datang ke ahli waris, minta surat pernyataan wakaf. Pada saat itu dibuat ada suratnya juga, Ada ya. ada. Jadi ahli waris yang diwakili oleh Pak Muhammad dan yang lainnya itu membuat surat pernyataan. Itu pengurus DKM gitu. Ini salah satunya teman-teman Musola. TA Project. Ini merupakan salah satu bukti dari ahli waris ya, yaitu surat pernyataan yang pada pokok intinya adalah bahwa bidang tanah yang digunakan untuk membangun SD itu sekarang menjadi SD 4 adalah benar milik almarhumah Mursiah Aliuddin. Itu yang tertuang di dalam surat pernyataan dari Damiri ya. Damiri selaku apa ya? Pensiunan dari Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten. Kabupaten Serang. Oh, seperti itu. Ini di tahun berapa ini? Menjabatnya itu dari tahun 70 sampai 97 beliau menjabat. Tapi ini sudah dikonfrontir sama apa namanya kabupaten itu sendiri bahwa ini tunjukin bahwa ada surat ini Sudah. Oh. Jadi pada saat di kecamatan surat-surat itu sebagai kami tunjukkan sebagai kuasa hukum kami tunjukkan itu. Justru yang kami buat somasi awal itu karena ketika kami melakukan penelusuran di Dinas Pendidikan itu menyatakan bahwa itu hibah. Nah, kemudian di kepala sekolah sendiri itu menyatakan merupakan bengkok, tanah bengkok. Oh, dua pernyataan. Dua pernyataan, bahkan yang berbeda. 3. UPTD pada saat itu menyatakan bahwa itu tanah negara. Oh, beda Akhirnya lagi. kami sebagai kuasa hukum meragukan itu keterangan yang mendapatkan- berbeda-beda. Iya, Bahkan kami sebagai kuasa hukum juga pernah mendatangi aset BPKAD itu yang ada di kabupaten belakang kabupaten itu. Itu dia menyatakan beda lagi, baru tahap 3. Itu baru pengumpulan data. Nah, jadi dengan kata lain bahwa memang di sini itikat baik dari pemerintahan sendiri tidak ada. Nah, ini kan perkara udah lama sekali 2016 ya, Bang ya. Lama sekali. 2016 ya. Nah, sepanjang perjalanan 2016 itu selain mediasi apalagi yang sudah dikomunikasikan atau diupayakan hukumnya? Ada upaya-upaya lain kah? Kalau untuk langkah-langkah yang kami lakukan itu kami sempat berkomunikasi dengan Bupati pada saat oke. itu langsung. Nah, karena memang kami mendatangi Bupati itu sebagai mewakili dari klien kami itu sebagai kuasa hukum, bagaimanapun itu adalah masyarakat yang perlu dilindungi. Nah, kami ngobrol minta tolong ke Ibu Bupati sebagai pimpinan tertinggi untuk berupaya untuk memusyawarahkan ini atau memediasikan ini. Akhirnya Bupati sendiri menjawab, saya Bupati baru. Oh. Nah, jadi saya tidak tahu apa-apa terkait masalah ini. Silahkan kamu ke bagian hukum. Di situ Katanya. ada ya, kata beliau di situ ada bagian hukum. Silakan dikomunikasikan ke situ. Akhirnya saya membuat secara tertulis pun ke Pemkab. Nah, alhasil tidak lama itu 3 minggu saya datangin lagi, ternyata surat saya juga hilang. Ditelusuri tidak ada. Tidak ditemukan lagi. Tidak ditemukan lagi. Selip Itu lah. saya cari di bagian umumnya, di asetnya, di hukumnya segala macam itu tidak ada. Di 4 tempat yang ditunjukkan oleh mereka itu tidak ada surat saya. Gitu. Tapi untuk dari klien sendiri misalnya Bang, itu sudah upaya misalnya ada surat keterangan ahli waris itu pasti udah ada ya? Sudah ada. Ya, udah lengkap ada, semua sudah ya. lengkap. Udah lengkap semua ya. Hanya tinggal penyelesaian sebenarnya ya. Ya. Tinggal penyelesaian ya. Ya mungkin nanti sahabat TA Project, mungkin kami juga nanti suatu hari akan meminta juga keterangan oleh siapa? Pemerintah kabupaten juga biar nanti klarifikasinya seperti apa, kan kira-kira begitu ya. Ya. Nah,
ahli waris ini dia dari keturunan yang keberapa nih? Kalau Yang ahli waris milik- yang memberikan kuasa ini itu udah termasuk cicit mungkin ya. Oh. Cicit udah turun-temurun karena memang ahli waris yang 7 orang itu sudah meninggal, kemudian itu mempunyai anak-anak. Nah, anak-anaknya ini klien saya ini anaknya sudah meninggal juga. Jadi inilah anak yang dari Ini ya. ya anak dari cucu itu. Iya, artinya kan upaya hukum juga terus dilaksanakan ya Bang ya dari 2016 ya, lama sekali loh ini. Terus ini juga untuk masyarakat yang tidak mengetahui Kronologi, kronologi ataupun status hukumnya, jangan memberikan judgment. yang negatif. Nah, karena apa? Itu juga akan berdampak kepada psikologi klien Klien. kami, Iya, gitu iya. kan. Dengan kata lain apa? Kalau misalkan memang dari pemerintah kabupaten sendiri tidak menunjukkan data asli yang ada, itu tidak netral kalau menurut kami. Karena apa? Ahli waris melalui kami kuasa hukumnya menunjukkan yang aslinya. Kami menunjukkan karena kami beritikat baik. Kalau misalkan memang itu beda objek, tunjukkan Tunjukkan gitu kan. yang mana posisi yang sebenarnya. Tetapi selama ini tidak. Tapi Ba- tapi si klien kita ini selain itu dokumennya punya apa? Girik atau apa? Punya Kekitir. dokumen. Kekitir, ya. Kekitir, ya. Selain itu surat pernyataan, Surat pernyataan, bukti ini ya. bukti. Sudah lama ya Bang. Buktinya. ya. Itu bedanya juga, SPPT pajak juga dulu juga. sempat pernah ada. SPPT juga pernah terbit itu. Iya, ya Walaupun ya SPPT itu bukan bukti pemilikan tetapi Ya. bukti penguasaan. Iya, ya mudah-mudahan setelah ini kan Pemkab mendengar lah ya. Siapa tahu nanti ada jalan ya kan untuk mediasi lanjutan kan kira-kira Harapan kita begitu ya. seperti itu. Mudah-mudahan itu kan harapan ya, harapan ya. Betul. Dan ini juga saya himbau juga kepada terutama di sini ada Kapolsek setempat, kemudian ada Danramil setempat. Seharusnya mereka itu bersifat netral. Netral dalam artian tugas dan kewajiban mereka hanya sebatas mengamankan. Mengamankan, bukan ikut membantu untuk memindahkan urugan batu yang dilakukan oleh ahli waris. Ya, Ya, terlepas alasan mereka apapun itu, kalau misalkan mereka beralasan bahwa ini adalah untuk kepentingan umum, pendidikan, tetapi perlu diingat, kalau misalkan data mereka jelas, kami mungkin dari ahli waris pun tidak akan melakukan hal seperti itu. Kenapa kami melakukan hal seperti itu? Karena tidak ada kejelasan dari Pemkab itu sendiri. Dan Pemkab menegaskan bahwa sekolah itu berdasarkan surat keterangan dari kepala desa merupakan tanah bengkok. Ah, ini juga jadi permasalahan baru. Kalau misalkan itu diangkat, tanah bengkok itu jelas peruntukannya itu untuk kepentingan desa karena merupakan aset desa. Bagaimana peralihannya? Apakah memang diperjualbelikan atau diganti atau seperti apa? Aparilah. Karena kalau misalkan ditempati oleh Pemkab, penempatan itu seperti apa? Apakah nyewa atau dipinjamkan? Itu akan menimbulkan masalah baru. Iya, Makanya kena ya. mungkin mindahin itu mungkin lebih kepada cipta kondisi kali ya, supaya nggak chaos kali Betul. kan. Bisa jadi ke arahnya ke sana kali dan rem sama siapa? Kepolisian, Kapolsek, ya. kepolisian. Betul. Supaya nggak chaos Kalau aja misalkan memang supaya tidak chaos, seharusnya ini juga yang perlu dipahami oleh masyarakat juga. Dalam artian, saya melihat juga berita bahwa ada anggota dewan. Itu anggota dewan itu menunjukkan keberpihakan Seperti apa itu? Seperti apa itu? bahwa dia mendukung untuk pihak sekolah. Jadi dia mempertanyakan dasar hukumnya ahli waris itu yang menurunkan batu itu apa. Tetapi dia tidak menanyakan kepada Pemkab. Pemkab memiliki dasar hukum apa? Seharusnya yang namanya dewan itu dewan perwakilan rakyat, mewakili rakyat, jangan mewakili salah satu pihak. Bagaimanapun klien kami juga rakyatnya. Iya. Dewan itu. Kemudian selain itu juga dewan itu tidak mengetahui. Dia bukan orang Kronologi. hukum, Iya, dia kronologi. tidak mengetahui kronologi, dia tidak paham hukum karena basicnya saya yakin dia bukan orang hukum. Dia mengatakan bahwa ahli waris
silakan gugat, silakan gugat. Kalau orang awam mungkin kami memaklumi sebagai kuasa hukum. Tetapi kalau misalkan yang ngomong setingkat dewan, itu seperti orang yang tidak berpendidikan. Kenapa? Karena jelas yang namanya pengadilan ini perlu dipahami juga oleh masyarakat. Pengadilan itu adalah upaya hukum yang dilakukan itu litigasi. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ketika ada sengketa, pihak yang satu dengan pihak yang lain itu bersengketa. Penyelesaiannya adalah melalui pengadilan, tetapi itu merupakan litigasi. Penyelesaian itu tidak selalu melalui litigasi, ada non litigasi. Seperti misalkan lapor polisi, lapor ke kepolisian itu juga merupakan proses hukum. Lapor ke kepolisian, setelah lapor ke kepolisian diproses. Nah, itu juga merupakan proses hukum. Jadi yang namanya hukum. yang namanya proses hukum itu tidak hanya di pengadilan. Di pengadilan itu adalah litigasi. Kalau misalkan memang musyawarah tidak menemukan titik temu. Kalau misalkan memang di mediasi itu tidak berhasil di tingkat kecamatan, di tingkat Pemkab. Yang jadi permasalahan ini bukan tidak ada penyelesaian, tetapi tidak ada keinginan untuk menyelesaikan. Diduga. Beda cerita kalau misalkan pihak yang satu mengeluarkan data, pihak yang kedua mengeluarkan data, sama-sama dianggap mempunyai data yang kuat. Kalau misalkan memang seperti itu, ya silakan diselesaikan di pengadilan. Nanti ketahuan siapa yang benar, siapa yang salah. Bukti siapa yang kuat nanti di pengadilan. Dengan kata lain apa? Kalau misalkan Pemkab menempati di SD Anyer tersebut melakukan kegiatan belajar mengajar hanya berdasarkan surat keterangan dari kepala desa yang jelas-jelas itu bukan bukti kepemilikan, bukan merupakan alas hak, tetapi mereka berani menempati melakukan kegiatan belajar mengajar. Sama ahli waris juga punya hak hukum ya. hukum. Iya. Karena apa? Belum ada putusan pengadilan siapa yang benar siapa yang salah. Jangan selalu ahli waris yang disudutkan. Ini belum ada putusan pengadilan. Ini belum ada putusan pengadilan. Pemerintah di sini seharusnya sesama masyarakat dengan pemerintah itu asas hukum itu jelas, equality before the law. Jadi baik pemerintah maupun masyarakat itu di depan hukum itu sama. Nah, sedangkan proses di pengadilan itu adalah hak para pihak. Apakah mereka mau menggunakan itu atau tidak? Tidak ada. Karena apa? Kalau misalkan memang merasa haknya dirugikan, silakan gugat ke pengadilan. Bayangkan kalau misalkan masyarakat yang mencari keadilan, yang tidak memiliki uang, harus menggugat ke pengadilan. Iya. Karena tidak mungkin berkaitan dengan surah dengan tanah yang begitu luas. Ini pakai SKTM juga. Gitu. Ya, nah kemarin sempat juga ya Bang Nahot ya. Kemarin sempat juga saya lihat itu laporan ke Polda ya Bang Nahot ya. Itu siapa yang dijadikan kira-kira yang akan menjadi terlapor itu Bang? Kalau lihat dari kronologi konstruksi hukum ini. Itu kita melaporkan kepala sekolah ya, karena kepala sekolah itu kan diduga menguasai ya, menguasai, dan selanjutnya itu ya Pemkabnya sendiri pun ya terlapor karena mereka yang menjadi penguasaan pada saat ini ya, itulah yang kita laporkan. Tetapi kemarin itu di Polda itu belum menerima laporan ini karena alasan mereka harus diperdatakan dulu. Padahal kan di sini kan sudah jelas sebetulnya penguasaan itu kan tidak berdasarkan alas hak, berarti kan penyerobotan sebetulnya di 385. Tapi polisi itu karena memang ini ngomongnya saling klaim dan perdata, akhirnya kami melaporkan ini ke Reskrim, dikembalikan untuk diperdatakan dulu. Disitulah kadang-kadang kita sangat sulit menempuh jalur hukum ini ya. Artinya padahal di situ kan sudah ada tindakan pidananya loh. Diduga ya. Artinya kalau dia menguasai tanpa alas hak yang jelas, itu kan sudah jelas ada unsur pidananya. Kalau memang itu belum ditemukan kan ya minimal laporan masyarakat diterima dulu ya.
Adapun masalah nanti tidak ditindaklanjuti setelah gelar perkara bahwa ini harus dikembalikan dulu, tapi kan laporan masyarakat harus diterima dulu dong. Seperti itu yang kita harapkan. Tetapi jawaban dari penyidik kemarin, saya sendiri sebagai kuasa hukum agak tersinggung. Jujur ini saya katakan, dia bilang mau laporan apa? Saya perwira penyidik di sini. Gimana saya diterima apa tidak laporan? Ini kan sudah tidak menunjukkan bahwa polisi itu humanis dan presisi kan. Bukan berdasarkan saya penyidik, perwira penyidik, gimana saya laporan atau diterima apa tidak. Laporan diterima itu berdasarkan ada enggak delik yang ditujukan. Kan begitu sebetulnya. Tapi oke lah, mungkin itulah mungkin menjadi potret hukum kita ya. Ini menjadi konsekuensi resiko yang kita terima semua. Ya, Kira-kira mudah-mudahan seperti itu. ya, mudah-mudahan setelah podcast ini dari stakeholder manapun bisa menyaring ini dengan hal-hal yang positif ya, supaya bisa menyelesaikan persoalan ini dengan mediasi lah, kira-kira begitu ya. Karena memang kalaupun memang harus gugat ya gugat kan gitu kira-kira ya. Kalaupun memang harus menunggu digugat ya kita tinggal nunggu kan gitu ya Bang ya. Ya, betul. Tapi sedikit tadi saya tambahkan, ini juga supaya ini tidak menjadi ganjaran juga. Ini masalah dewan membuat suatu statement ya. Ini tidak berdasar alas hak seolah-olah nih ya, patut diduga seolah-olah klien kami tidak mempunyai dasar hak. Padahal dia sendiri sudah membeli tanah berdasarkan kekitir ahli waris itu juga. Dia buat perumahan di situ. Artinya seperti yang dikatakan rekan saya tadi, Pak Ade Sugiri, di situ kan jelas sebagai legislator itu kan, legislatif itu kan dia harus berpihak kepada kebenaran dan khususnya masyarakat. Mencari Dia jalan kan tengah dewan kira-kira. perwakilan rakyat. Tidak Oke lah, kita berpihak. juga tidak berharap dewan itu membeli yang tidak benar, tidak. Tetapi dia harus menempatkan posisinya di posisi yang independen. Harus dia mengetahui duduk permasalahannya sehingga kita membuat statement gitu. Itu yang kita sesalkan seorang anggota dewan ya menyatakan seperti itu. Tapi udah diklarifikasi itu. Ah itu ini juga. Ya mungkin ini dari sini. Ya ini juga kan ini kan kita sensor ya. ini kan kita juga dapat informasi kan dari media. Tetapi klien kita menjelaskan ke kita bahwa beliau juga pernah membeli tanah ahli waris berdasarkan kekitir yang ada sekarang yang kita kuasai. Oh. Gitu. Artinya itu kan sudah menjadi alat Itu bukti diakui sebagian, bahwa yang itu lain sudah menjadi sebagian tidak pengakuan diakui. bahwa tanah itu jelas. Gitu. Karena dia sendiri sudah membeli untuk membuat perumahan. Nah, ini yang jadi kekecewaan yang ada di klien kita. Kita mewakili klien kita menyampaikan undang-undang mereka juga supaya masyarakat juga jangan membuat statement-statement yang menyudutkan. Seperti yang dibicarakan tadi rekan saya Ade Sugiri, bahwa hukum itu kan sama kita di mata hukum itu. Equity berdolo tadi itu kan, bahwa mereka saling mengklaim, ya silahkan, gitu. Tetapi kita kenapa ada yang bertanya kenapa nggak digugat pengadilan? Seperti yang diceritakan tadi rekan saya Ade Sugiri itu, kan ada berbagai upaya hukum non litigasi dan litigasi itu. Kalau memang mereka Pemkab itu mau fair, silahkan saling menunjukkan, adu data. Ini kan perdata ya, adu data. Kira-kira seperti itu. Kira-kira ya. Nah ini saya mau nanya juga nih. Apa yang ada di pikiran pertama kali naruh batu di situ? Kalau itu naruh batu itu mungkin ditanyakan kepada orang yang berbeda, karena yang naruh batu itu bukan kami. Oh gitu. Iya. Jadi yang naruh batu Keluarganya kali ya? ya, mungkin keluarganya atau kuasa atau apalah gimana itu. Iya. Kalau kami itu kuasa hukum. Nah, kami memang pernah melakukan penyegelan. Kenapa kami melakukan penyegelan itu? Karena memang kami meyakini bahwa memang tidak ada itikat baik dari pemerintah kabupaten itu sendiri. Kalau misalkan dari Pemkab itu sendiri ada itikat baik, mungkin tidak terjadi penyegelan tersebut. Kami membuat surat permohonan data secara tertulis baik ke Dinas Pendidikan maupun ke Aset dan ke Pemkab. Yang menjawab hanya Pemkab. Gitu.
kalau seandainya yang tadi kami sampaikan, pemerintah beritikat baik menunjukkan data, ketika mereka menunjukkan datanya sama-sama kuat, ya kita akan melakukan upaya hukum, yaitu menggugat ke pengadilan. Ya minimal. Tapi kalau misalkan memang tidak menunjukkan data, kami meyakini mereka tidak punya data, makanya kami melakukan penyegelan. Itu. Makanya lakukan penyegelan saat itu. Ya, Tahun saat berapa itu? Itu Masih 1 tahun ini yang juga lalu. di bulan Mei. Oh, Ya. tahun ini juga. Tahun ini Sebelum juga. batu itu turun ya? Ya, sebelum batu itu turun. Oh. Kami Itu mengadakan penyegelan karena dulu. memang kami membuka segel itu kembali karena memang di situ ada Pak Camat. Pak Camat pada saat itu meminta untuk dibuka karena kemanusiaan. Kemanusiaan. Dan saya ini ingin mengingatkan juga kepada masyarakat yang terutama anak-anaknya yang sekolah di SD Anyer. Oke. Nah, tolong posisikan kalian bagaimana kalau misalkan ahli waris yang kita perjuangkan untuk mencari keadilan ada di kalian, bahwa itu adalah keluarga kalian. Hmm. Selama tahun 2016 mencari keadilan. Kemudian dengan data yang ada saat ini, pemerintah kabupaten tidak menunjukkan yang aslinya itu, surat keterangan kepala desa itu. Kalian seharusnya sudah bisa menilai atau menganalisa seperti apa. Kalau misalkan ternyata ahli waris kami adalah yang dimenangkan oleh pengadilan, apakah kalian sebagai masyarakat tidak jolim? Bagaimana membiarkan anak-anak dididik dengan cara yang tidak benar di tempat yang tidak benar atau yang tidak semestinya? Kan nggak tahu bang. Betul, sepakat. Makanya kenapa tidak tahu? Karena memang mungkin diberitahunya hanya sepihak. Makanya kenapa saya bilang dari awal, kalau seandainya Pemkab waktu itu memfasilitasi dengan benar-benar membuka data yang ada, yang saya sempat katakan di awal, kalau mereka punya data tunjukkan. Ketika misalkan mereka punya data kuat, kita punya data kuat, kita tidak akan melakukan penyegelan tersebut. Iya. Kita gugat ke pengadilan. Intinya masih abu-abu. Masih abu-abu, betul. Masih bingung kita nih, mana nih datanya nih, satu pun nggak Ya. dikeluarin kan kira-kira Hanya gitu ya. menyerahkan bahwa itu ya, keterangan desa, hanya berdasarkan keterangan kepala desa. Oh gitu. ya kalau misalkan seperti itu, saya jadi kepala desa kayaknya kaya, saya tinggal bikin aja. Berdasarkan surat keterangan kepala desa, tanah ini tanah bengkok, yang itu tanah bengkok, saya tunjuk tanah siapapun juga Tahun saya berapa? tunjuk tanah bengkok. Tahun berapa emang itu? Nah, itu ada kejanggalan juga di dalam surat keterangan tanah bengkok dari kepala desa. Itu dibuat tahun 79. Oke. 79, kemudian kejanggalannya itu registrasi camatnya itu 3 tahun kemudian. 92. Oh gitu. Ya, jadi 3 tahun itu kemana itu surat? Oh. Sekali lagi saya Nanti publik yang menafsirkan ya. Ya. Nanti biar kita kan pasti masih traveling nih secara hukum nih. Iya, itu kan tanah Bangkok itu tanah tahun 79. Sementara kekitir yang dimiliki oleh ahli waris itu ada tahun 1964. Gitu. Jadi artinya masa tanah masyarakat kekitir sudah ada dibuat jadi tanah bengkok. Ya kalau siapa yang membuat tanah bengkok ini kan harus jelas. Siapa yang bengkokin kan harus jelas sebetulnya. Gitu. Kira-kira seperti itu yang bisa kita jelaskan tentang penjelasan dari Asda juga waktu itu kita bertemu di kantor. Oh sempat ya. Nah, kita sempat bertemu dengan itu Asda juga ini di kantor Bupati. perlu di ini juga mungkin perlu dibenahi lah. Dibenahi itu dalam artian saya pernah mengalami hal yang sama seperti ini dengan pemerintah kota. Pada saat itu pemerintah kota sendiri waktu itu saya ngobrol di bagian hukumnya. Kalau misalkan memang ditemukan ada kelalaian atau kesalahan, karena mereka juga menyadari bahwa memang sudah dilakukan pembelian, tetapi mungkin disadari oleh mereka pembelian itu tidak pada orang yang tepat atau kepada ahli waris. Nah, pada saat itu di bagian hukum Pemkot sendiri bilang kita tidak bisa mengeluarkan pembayaran atau mengganti kerugian untuk pembelian
Tanah itu dikarenakan apa? Sudah pernah terjadi pembelian. Oke, nggak mungkin beli dua Nggak kali. mungkin beli dua kali, Oke. karena kalau misalkan itu dilakukan atau ditandatangani oleh wali kota, Oke. itu akan menjadi temuan oleh Iya, KPK iya. ataupun BPK. BPK, oke. Itu masuk akal bagi Ya, saya. ya. Karena dengan cara seperti itu kita gugat ke pengadilan. Kalau misalkan memang ada putusan pengadilan Yang itu menerangkan dilakukan bahwa gitu pembayaran, tuh, ya. baru bisa Baru bisa keluar. seperti itu. Tetapi berbeda dengan Pemkab. Oke. Pada saat itu melalui ASDA, Mm-mm. Pak ya ASDA ya, dia menyatakan silakan gugat ke pengadilan. Sekalipun kalah di pengadilan, ada upaya hukum banding. Banding. Sekalipun kalah banding dikasasi. Dengan kata lain apa? Di sini menunjukkan tidak ada itikat baik. Kalaupun mereka kalah ujungnya itu proses lama 2 tahun, kemudian mereka hanya membayar dan mengganti. Gitu. Iya, sebenarnya nih kalau kita runut itu kan 2016 ya. 2016, sekarang 2023. Kalau upaya pengadilan mungkin udah selesai nih, Bang. Udah selesai, betul. Itu yang kami sampaikan tadi karena memang di sini ahli waris juga terbatas Ya. dengan keuangan. Ya. Ya, Karena ya. memang kalau misalkan ahli warisnya mungkin berkemampuan atau orang kaya, Ya, ya. mungkin sudah lama kami Ya. gugat Ya, ya, ke ya. pengadilan. Nah, karena ahli waris juga pernah itu menggugat di pengadilan dengan perkara tanah yang di tempat yang lain itu habis-habisan uangnya. Itu Oh, gitu. jadi ahli waris trauma. Oh. Itu Nah. kalau tidak salah itu hampir habis 200 juta. Oh, gitu. Nah, Tuh. apa nih perkembangan terbarunya sekarang? Untuk perkembangan Untuk perkara terbaru ini. ini belum ada perkembangan yang terbaru. Belum ada komunikasi kah lanjutan dengan Belum ada. Pemkab? Kalau kami berharap itu ketika ahli waris menurunkan batu, itu kami sebenarnya berharap digugat. Kenapa? Jadi nanti Pemkab lah yang menggugat dengan adanya pengurugan batu itu. Silakan, apakah itu perbuatan melawan hukum segala macam dibuktikan karena kita akan menggugat balik terkait kepemilikannya seperti apa. Ya. Jadi kalau yang tadi kami sampaikan itu yang namanya gugat menggugat itu kan hak. Apakah kita Ya. menggunakan atau tidak? Ya. Kalau mereka saja mengklaim tanpa dasar yang jelas, kenapa kita tidak mengklaim dengan data yang jelas? Data Karena yang ada jelas. data pendukung tadi, tidak hanya kikitir asli, tetapi ada surat pernyataan. Ada surat pernyataan dari almarhum Pak Damiri, itu staf pensiunan dari Dinas Pendidikan sendiri. Kalau ada kesempatan mediasi lagi, maukah? Kalau ahli waris tentunya melalui kami kuasa hukum, tentu kami mau karena itu yang kami rasa Keinginannya. itu yang keinginan yang terbaik buat semua pihak. Kalau boleh tahu itu luasnya berapa sih, Bang? 2.900-an lah ya. Ya, kalau keseluruhan Anyer ya. Masuk Kalau ya? Tapi bicara yang dikuasai keseluruhan, oleh sekolahan gitu. kalau bicara keseluruhan ahli waris itu dulu itu 10.000. 10.000. 10.000, tetapi sudah ada sebagian yang dijual. Sebagiannya berapa itu? Yang dijual itu Dan saya sebagian yang dihibahkan untuk musola. yang Oh, sebagian itu musola. yang di musola diwakafkan lah. Wakaf ya. Diwakafkan ke Diwakafkan, musola. iya, diwakafkan lah. diwakafkan Oke, untuk udah musola. clear lah. Ahli waris tidak mempermasalahkan yang musola karena memang itu Oke. sudah lama lah. Itu. Wakaf ini berapa meter? Kalau musola saya lupa itu ya iya. berapa meter. Oke lah, ini wakaf lah, udah masuk Udah musola ya. masuk bisa wakaf. ya. Yang dijual itu juga berapa? Sisanya berapa lagi nih? Sisanya itu 3.000 kurang 2.700 yang di 2.000. sekolah itulah yang itu. 2.700 nih Ya, yang ada di sekolah itu 2.700 ya. sekian, ya. Oke. Ya karena ini memang masuk ke wilayah sekolah negeri ya. Iya. Jadi kan memang wilayah Pemkab ya. Gitu tuh. Seru juga ya. Dan itu makanya itu kenapa kami sebagai kuasa hukum kita berharap untuk pencari keadilan. Mari kita sama-sama mencari kebenaran, bukan pembenaran masing-masing. Kalau misalkan yang saya baca dari surat keterangan kepala desa tersebut yang menyatakan bahwa itu tanah bengkok, itu ada sekitar 6.700 atau 6.000 sekian lah. Nah, kalau misalkan memang itu tanah bengkok, bagaimana dengan musola yang di belakangnya? Kemudian kalau misalkan memang itu tanah bengkok diketahui dari ahli waris berdasarkan keterangan ahli waris, di situ ada musola, kemudian di belakang musola itu ada tanah kosong yang sekarang dikuasai oleh adiknya kepala desa. Kalau menurut keterangan ahli waris. Gitu.
itu juga patut dipertanyakan. Makanya kenapa kami selaku kuasa hukum supaya memang dari keadilan, selain pencari keadilan ini mendapatkan keadilan, hukum itu selain keadilan ada kemanfaatan. Jadi kemanfaatan itu yang kita kejar. Jangan sampai masyarakat suruh gugat pengadilan dengan biaya yang tidak sedikit, kemudian dengan waktu yang tidak sedikit. Ketika dikabulkan atau dimenangkan oleh pengadilan, akhirnya mereka hanya sebatas mengganti. Jadi 10.000 itu awalnya ya. Awal. Satu hamparan. Satu ya? hamparan. Satu hamparan. Kemudian itu diisinya ada yang diwakafin, Ya, masjid, ada yang dijual. ya kan, musola, ada yang dijual, Betul. ada yang ditempatin sama ditempatin ya. sama salah satu kepala desa, keluarganya gitu kan. Ya, kalau menurut keterangan ahli waris. Itu satu hamparan ya, 10.000 ya. hamparan. Kemudian sisanya 2.700. Iya. Kalau logika saya sih, asumsi saya sih masih milik ahli waris gitu. Hamparan Satu dan hamparan. satu surat. Ya, ini masih asumsi saya ya pemirsa. Saya belum bisa mengambil suatu kesimpulan karena saya harus membedah ini. Tapi menarik memang ini menjadi viral di mana ada hak-hak hukum yang intinya belum juga mendapatkan kepastian status tanah milik ahli waris tersebut ya Bang ya, kira-kira begitu ya. Harapan terakhirnya apa nih? Kalau harapan kami selaku kuasa hukum, tentunya klien kami mendapatkan keadilan. Nah, untuk mencapai keadilan itu, jangan serta-merta klien kami diharuskan atau diwajibkan menggugat ke pengadilan. Yang tadi saya sampaikan, kalau misalkan pemerintah kabupaten ini menginginkan solusi yang terbaik, bukan jalan tidak perlu atau tidak mesti ke pengadilan, dengan terbuka saja. Ngobrol aja ya. Ngobrol. Kalau Iya, misalkan iya. memang datanya mereka kuat, tunjukkan. Nah, kalau misalkan memang sama-sama data kuat, barulah kami akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Ya. Jadi seperti itu dinamika peristiwa hukum yang terjadi beberapa waktu lalu teman-teman TA Project. Siapa yang benar, siapa yang salah kita juga belum mengetahui ya. Sampai sekarang juga ya, karena semuanya punya dalil masing-masing gitu kan. Tanpa terasa sahabat TA Project, kita sudah menggali informasi selama beberapa menit. Nanti perkembangan seperti apa kita ikuti terus perkara ini sampai ujung ya. Harapan dari teman-teman klien Ibu Ati Karmila ini adalah adanya ruang komunikasi. Mungkin saja setelah adanya podcast ini bisa ada upaya baru lagi lah ya, kira-kira ada mediasi mempertemukan pihak-pihak terkait atau pihak-pihak yang dianggap perlu untuk bisa menjelaskan atau bisa menyelesaikan persoalan ini supaya keduanya mendapatkan kepastian hukum. Kira-kira begitu ya Bang ya. Baik, terima kasih Bang Nahot. Ada yang ingin disampaikan Bang Nahot? Ya, untuk closing statement mungkin. Siap, Bang, Ya, siap. Untuk closing statement. Jadi para penegak hukum ini jangan sampai merubah paradigma gitu. Bukan kejadian yang terjadi sekarang bukan mencari keadilan. Seolah-olah kita merebut keadilan. Kan tidak bagus kalau bahasa merebut keadilan. Mencari keadilan ya itu ya normatif. Kira-kira begitulah. Jadi dan harapan saya kepada para pihak khususnya masyarakat Anyer juga harus memaklumi dan memahami bagaimana perasaan klien kami. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih nih Bang Trio Siap. atas undangannya di Saya podcastnya. nih yang terima kasih. Ya. Terima kasih. Maju Bang Ade. terus, Bang Ade, sukses ada yang terus. mau disampaikan Bang Ade? TA Project. Closing Ya. statement. Closing statement kepada para pihak, baik itu polsek setempat maupun dan ramil atau camat, bahkan camat sendiri, karena bagaimanapun klien kami juga merupakan warganya lah. Warga dari Kecamatan Anyer. Nah, kemudian ada kepada kepada semua orang tua atau wali murid
yang anaknya sekolah di SD 4 Anyar sebelum mengetahui fakta sebenarnya ataupun memang belum ada putusan pengadilan, maka jangan pernah menganggap siapa salah siapa benar. Tuh. Karena memang belum ada kepastian hukum di sini. Iya. Posisikan yang tadi saya sampaikan, bagaimana kalau misalkan wali murid itu berada di posisi klien kami, mencari keadilan dari tahun 2016. Itu. Bagaimana kalau posisinya dikembalikan kepada ahli wali Iya, murid? mudah-mudahan Pemkab juga punya plan jangka panjang untuk membangun di tempat yang lain kan, kira-kira bisa direlokasi kan gitu ya. Kalau udah beres semua, kalau udah clear semua, kalau sudah ada kepastian hukum semua, kira-kira gitu ya Bang. Terima kasih banyak Bang. Salaman dulu lah. Supaya terang benderang semua ini ya kan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.